Turun Pak Ketua Yayasan. Tepuk tangan dong yang meriah Pak beliau. Oke, apakah ada impian di hatimu? Ada. Bagaimana impianmu? Dahsyat. Oke, rekan-rekan sekalian, berbicara living in freedom, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kebebasan. Itu disebut juga manusia sakti, rekan-rekan sekalian. Jadi maknanya living in freedom itu jadi sakti. Nah, di baju rekan-rekan sekalian kan ada, saya melihat ya, saya living in freedomnya. Kemudian di rekan-rekan sekalian ada Sir Budi Cipta Rasa. Kan jadi sakti judulnya kan gitu ya. Sir Budi Cipta Rasa, koma Sir Rasa Papan Raga dat sifat ma'rifating Allah gitu. Kadituna ieu weh lah. Sir itu apa sih? Sir itu apa? Sir, semangat, cinta, semangat atau cinta, atau disebut juga dedikasi. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, budi itu disebut juga tujuan ya. Apa budi? Tujuan, impian, atau tujuan, atau harapan, atau dream, gitu ya. Kemudian cipta apa? Cipta apa? Gerak. Cipta itu gerakan ya, menciptakan, menggerakkan, berarti kan gitu ya. Oke, cipta itu gerak, atau disebut juga apa cipta ini? Dedikasi, bergerak sesuai dengan kemampuannya dan terus menjaganya secara repetisi, secara terus menerus. Oke, kemudian rasa itu apa? Penguat, atau disebut juga uswah, atau disebut juga direction. Jadi heula kalimat Sir Budi Cipta Rasa atau 4D rumusanana. Kan aya rumusan sukses 4D. Gitu ya. Apa? Dream. Dream itu berarti impian, direction petunjuk ya. Kemudian dedikasi, disiplin ini berarti ya. Disiplin bukan dedikasi. Disiplin. Kan 4D ya. Berarti rumusan ini nyontek atau bukan? Nyontek dari sini ya. Oke, Sir Budi Cipta Rasa. Sir rasa papan raga. Oke, ulangi lagi. Sirnya apa tadi? Semangat. Rasa apa? Penguat. Papan itu jalan atau pembentuk. Raga itu bisa jasad, bisa hidup. Kita harus mempunyai semangat dalam prakteknya ya. Kita harus mempunyai penguat. Kita juga, dan semangat dan penguat ini adalah pembentuk hidup gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Berarti intinya ada di mana? Di semangat dan penguat. Maka kalau ada semangat dan penguat, tadi nih, semangat dan penguat, maka hidup akan terbentuk begitu. Oke, Anda mempunyai semangat nggak? Mempunyai kecintaan nggak? Bener nih. Bener nih. Masih berpikir logika nggak?
Lamun masih berpikir logika berarti belum bermahkota cintanya begitu. Oke, saya harus menjelaskan dulu nih sebelum ke coaching yang selanjutnya dan mewujudkan berarti impian yang belum terwujud rekan-rekan sekalian. Dari coaching yang pertama sampai dengan coaching yang ke-12, ada salah satunya nggak impian Anda yang terwujud? Yang ada yang terwujud. Dahsyat rekan-rekan sekalian ya, semuanya nih. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk rekan-rekan sekalian. Sangat ajaib nggak? Sangat ajaib rekan-rekan sekalian. Oke, barusan kata Pak Ketua Yayasan, rekan-rekan sekalian, ini paling penting dan paling mendesak. Karena ketika kita mempunyai iradah kan kudrat, iradah. Kudratnya manusia juara nggak? Juara. Benar nggak? Spermatozoom dan ovum. Sperma dan ovum yang pilihan jadi apa? Oke. Jadi janin meureun. Nah itu gagal kekannya. Tes. Oh. Oke. Pernah mendengar ud'uni astajib lakum? Orang yang menerapkan doa disebut apa? Pendakwah, ya. Benar nggak? Kan dakwah itu asalnya dari da'a, yad'u. Kemudian duaan dan dakwatan ya. Keun wae lieur oge cecepkeun wae heula. Tunuh bari ngalengak. Sok masuk. Jadi orang yang disebut dakwah itu sama dengan apa? Orang yang mau mewujudkan doa. Oke, uduni astajib lakum. Siapapun kalian yang mau berdoa, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan, gitu, benar nggak? Oke, sekarang kita harus tahu ada namanya irodah, ada namanya doa, sholat juga doa, benar nggak? Sebetulnya doa itu apa? Oke, berarti ini kuncinya nih, kunci yang sekarang, irodah atau doa, ya. Ada 3 aspek ya, udah belajar, benar nggak? Jadi doa yang diijabah itu adalah ketika doa tersebut memenuhi 3 kriteria. Jadi nu disebut doa teh aya 3 aspek di jerona gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Aya 3 aspek. Jadi mun kurang hiji oge terjadi berarti. Jadi oh, kunaon teh terjadi jadi kurang hiji berarti. Kok mau kurang kabeh mah? Kurang kerung teh nu bahayana. Cawerang ang. Yang pertama rekan-rekan sekalian, yang disebut doa itu di dalamnya mengandung cinta, rekan-rekan sekalian, sebuah kecintaan. Bisa dipahami kecintaan? Jadi lamun aya kecintaan teh kecenderungan kepada sesuatu ataupun seseorang. Biasanya orang yang sudah mempunyai cinta ataupun cinta, dia sudah mengesampingkan logika, benar nggak? Cok batur petot nah aing mah bogo. Rekan-rekan sekalian, cok batur sengkong nah aing mah bogo gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Semua merasakan ya. Jadi itu yang pertama, itu berarti kan cinta. Adanya cinta, mau menjaganya berarti kan ya, mau menerapkannya, mau bersama dengannya. Nah itu yang disebut dengan cinta. Kunaon rekan-rekan sekalian, yang paling sulit di permukaan bumi ini adalah mempunyai cinta. Karena sok pararaos suwai cintana. Ongko bogo cek batur goreng euy cenah tuh. Ah eta nu salahna kali. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi berbicara cinta itu berbicara pada sebuah rasa.
kepada penguat, rekan-rekan sekalian. Makanya berbicara cinta itu, berbicara adalah sebuah daya tarik menarik. Contoh rekan-rekan sekalian. Jadi begini, Anda nih rekan-rekan sekalian, sebelum melanjutkan kepada coaching selanjutnya, lebih baik berhenti kalau tidak sedia seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang paling berharga di permukaan bumi itu adalah kita harus menentukan arah. Menentukan arah itu berarti kita harus mempunyai uswah. Oke. Uswah nih. Anda diajak oleh siapa? Dalam perjalanan Anda mau berapa kaki pun ke bawah, dari semua kaki itu ada nggak orang yang dekat ataupun orang yang Anda anggap itu uswah dan Anda bisa bicara dengannya? Ada nggak? Kalau belum ataupun mau berubah, lebih baik tidak pula. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Ada bayangannya kan rekan-rekan sekalian ya? Maka tentukan dulu di antara itu gitu loh. Jadi kalau Anda nih, bener berarti kudu kadinya ya gitu kan. Nah Anda berarti Anda harus bertanya kepadanya. Kemudian Anda juga harus menerima setiap advice-nya, setiap arahannya. Nah harus seperti itu, jangan yang jauh. Jadi maksudnya teh ayah bisa komunikasi tapi itu bisa inten. Tantong lo gitu. Karena bisa salah arti. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Nah, yang pertama itu. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga ketika Anda sudah ketemu dengan ini, dengan cinta ini, rekan-rekan sekalian, Anda akan mengadakan satu edifikasi. Edifikasi itu apa? Memberikan kesan yang positif. Selalu memberikan kesan yang positif kepada sesuatu atau seseorang. Ngaluskeun memberikan kesan positif teh. Oke. Yang ketiganya, rekan-rekan sekalian apa? Gerak sesuai arahan. Nah inilah doa. Edifikasi bebeakan. Gerak sesuai arahan. Tapi ngojot. Beneran ngojot coba. Nah karena di sini yang belum ada kecintaannya gitu. Siapa yang Anda harus pilih seseorang yang Anda bisa dekat dan berbicara intens dengannya. Begitu. Nah ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau tidak ada yang demikian nih di cinta yang pertama ini, cinta yang pertama. Di cinta ini bakal ngojot rekan-rekan sekalian. Oke, bisa dipahami ya? Berarti sudah ada bayangannya semua ya? Oke, nah jangan sampai. Kenapa Anda harus tahu dulu doa ini? Karena sekarang rekan-rekan sekalian itu biasanya nih di luaran sana penyakitna teh asam urat. Lolobana asam urat. Asam yang berada pada urat. Oke, asam urat itu bagus rekan-rekan sekalian. Kadar asam askorbit, anggap aja asam aja gitu ya. Kadar asam itu sangat bagus. Sangat bagus, satu, untuk meleburkan lemak-lemak jenuh. Yang kedua, kadar asam juga bisa memperkuat liver, memperkuat hati. Itu fungsinya. Kalau seseorang itu ada kadar asam di dalam tubuhnya dan orang tersebut tidak kekurangan air. Jadi kalau seseorang itu ada kadar asam di dalam tubuhnya kemudian kurang minum, kurang air, apa yang terjadi? Asam tersebut akan menyerap dan mengental pada urat, sehingga lama-kelamaan berubah jadi kristal asam urat. Apa kristal asam urat? Neon bebetkeun, pepeskeun, tingali tah leburanana tah kaos kitu asam urat teh.
matak pantas nyeri, gerak saeutik nyeri. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, kalau asam itu apa sebetulnya? Asam itu, rekan-rekan sekalian, yang disebut asam itu disebut juga belenggu jiwa. Yang disebut asam nih, kadar asam. Kurang percaya diri, eta asam. Nu kadua kecewa, eta asam. Asam anjing. Yang ketiga, yang ketiga marah itu asam, rekan-rekan sekalian, sifatnya asam. Yang keempat itu takut juga asam. Yang kelima, rekan-rekan sekalian, asam, bener nggak? Sedih itu adalah asam. Jika kita itu, kalau air itu apa artinya? Ilmu ataupun motivasi. Jadi kalau kadar asam, ini anggap aja belenggu jiwa itu asam ya. Motivasi itu sama dengan air atau harapan. Jadi kalau kita punya belenggu jiwa, kita kurang motivasi, maka yang terjadi itu apa? Kesakitan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Balik lagi nih, kenapa kita harus mempunyai uswah tadi yang kita bidik bahwa kita harus ke sana, gitu. Dalam waktu seminggu itu, rekan-rekan sekalian, kita anggap nih, rasa sedih kita, rasa kecewa kita itu jumlahnya 10. Mutlak dan absolut. Rek cicing oke pasti menang, bisa kame, bisa kasedih dan lain sebagainya, amek kapeguk bisa, pokoknya mah nilainya 10. Kalau seandainya kita itu punya motivasi dari seorang uswah yang kita percayai, maka nih rekan-rekan sekalian, kemampuan diri kita minimal 15. Ada spare-nya nggak? Berarti kan mutlak dan absolut ya. Kasedih, kaperih, kemarahan, dan itu selalu akan muncul dalam pribadi seseorang. Nek oroknya pasti gitu. Itu kepastiannya manusia di dalam otaknya. Karena bergeraknya 10 hormon itu di dalam otak silih berganti. Nah, yang membuat manusia unggul itu adalah ketika manusia bisa melampaui yang namanya nilai masalah yang 10 ini. Jika seseorang mempunyai motivasi dari uswanya, maka nilai kemampuan orang tersebut itu akan 15. Bakal boga bati itu. Nah, jangan orang SSC mah kudu bati. Jadi kudu bati. Tapi bagaimanakah kalau kita tidak mempunyai motivasi dari uswah? Maka nilai kemampuan diri kita paling besar itu 3. Makanya pantas kalau kita tidak mendapatkan motivasi dari sebuah uswah, kita akan larut di dalam keraguan, larut di dalam kemarahan, larut di dalam kekecewaan, akhirnya menyalahkan segala hal. Oke. Makanya kenapa rekan-rekan sekalian bahwa manusia itu harus mempunyai motivasi dari uswah yang menurut dia cocok. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Dalam waktu seminggu, kan setiap hari rekan-rekan sekalian, sekarang hari ini, detik ini, kulit rekan-rekan sekalian, mata rekan-rekan sekalian, rambut dan apapun kecuali 2 organ itu akan berganti, benar nggak? Akan terjadi apoptosis, akan terjadi peleburan sel total kecuali 2 organ. 2 organ tersebut yang tersisa, berarti kan gini, ketika Anda bangun tidur pagi hari besok jam 3.30 itu berarti Anda apa? Makhluk yang baru, holkon jadidah, holkon jadid, makhluk baru, kecuali berarti apanya? Jantung dan otaknya. Jantung bergantinya 7 hari sekali. Kalau otak bergantinya 21 hari sekali. Pantesan gitu ta. Lamun geus 20 poe eta jelema sok aral teh para ruku. Bayang enggak rekan-rekan sekalian? Masalah anu sok aral teh para ruku. Makanya kenapa
Kupra atau hijamah atau bekam itu diberlakukan ya pada tanggal 19, 20, 21. Karena itu sebetulnya untuk mengeluarkan yang namanya sisa metabolisme dari otak. Oke, tapi ada satu organ rekan-rekan sekalian yang bersisa, yang satunya lagi, jantung. Jantung itu adalah satu organ yang paling terpengaruh di dalam tubuhnya, itu sensitif. Detik ini sekarang bahagia, detik ini bahagia, bisa saja rekan-rekan sekalian Anda merasakan, Anda melihat atau apapun, selanjutnya di detik kemudian Anda bisa sedih. Akibat apa? Akibat jantungnya yang tidak kuat. Sementara rekan-rekan sekalian, jantung itu bisa kuat dan bisa mendenyutkan seluruh peredaran darah ke dalam tubuh itu akibat apa? Akibat motivasi. Paling lama, paling lambat nih rekan-rekan sekalian, paling lambat berarti 7 hari kita harus mendapatkan motivasi dari uswah. Guru mah jauh teuing, maha guru Allah. Uswah aja dulu, yang kita anggap uswah, yang kita bisa ngobrol intens. Oke, nah kalau sudah siap seperti itu, baru akan berhasil di coaching selanjutnya. Clear ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi jangan sampai jadi asam urat. Begitu. Clear semuanya? Nih saya rekan-rekan sekalian, saya pribadi dari tadi materinya udah sangat luar biasa, pembuktian sangat luar biasa, benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi saya menginginkan bahwa malam ini, dari malam ini ke depan Anda ajaib. Amin. Anda harus menjadi sakti. Amin. Oke, karena sekali lagi berbicara doa atau irodah itu selalu berbicara makhluk tan benda. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Kalau kita sudah memenuhi 3 kriteria ini, maka rumusannya ajaib. Demi Allah, demi Rasulullah, cabut nyawa saya kalau ini tidak terbukti rekan-rekan sekalian. Jadi inilah rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa kita nih rekan-rekan sekalian harus memenuhi ini? Kalau tidak demikian kita juga yang rugi, benar nggak? Capek gawe teka pakai, kita kerja habis-habisan tapi hasilnya tidak ada. Padahal siapa yang salah? Kita yang salah, benar nggak? Oke, enteng nggak tadi kata Pak Dadang 2 produk? Enteng nggak? Enteng banget rekan-rekan sekalian ya. Makanya rumusannya jadi, kudu jadi, kudu jadi, kudu jadi. Bukan bisa, kudu bisa, pasti bisa lagi. Bukan, Anda pasti bisa sekarang mah. Jadi rumusan. Oke. Jadi Anda sekarang rekan-rekan sekalian, kemarin ya yang masih tersisa, bagi yang kurang dari 5 tambahkan lagi, benar nggak rekan-rekan sekalian ya, supaya jadi trigger nih, tumbuhkan dulu kecintaannya, karena cintanya satu berarti kepada garis ilmu, kepada garis pribadi ya, sehingga kecintaan tersebut itu akan menyatu. Kecintaan kepada garis pribadi berarti pada sesuatu yang harus kita penuhi, harus kita memenuhi tanggung jawabnya. Nah saya rekan-rekan sekalian menginginkan pada malam hari ini, makanya nanti rekan-rekan sekalian sebelum rekan-rekan sekalian itu di wastu ya istilahnya, saya ingin dengan tulisan Anda sendiri, Anda menulis nama, tempat, tanggal lahir, kemudian tanda tangan Anda di situ. Saya akan bawa kemana-mana dalam 5 waktu saya ingin berdoa bahwa Anda harus jadi impiannya. Bismillah ya rekan-rekan sekalian, kita bersama-sama kita ingin ajaib ya rekan-rekan sekalian. Urusannya bukan dengan Agus Muslim, bukan dengan Gus Mus. Anda kesini itu mempunyai DNA yang sama dengan saya, DNA yang sama, semuanya terkait. Kayak tadi dengan Pak Mu saya ngobrol, saya dari Cimalaka, ini nyambung seperti gitu tanpa disadari, benar nggak? Padahal apa panggilnya lagi di kolong jembatan misal gitu kamu. Jadi DNA-nya kita sama ya, tinggal kita menyelaraskan RNA-nya. Apa RNA-nya nih? Kalau kita mempunyai ini berarti RNA saya akan sama dengan RNA Anda dan sama dengan pendahulu-pendahulu kita, rekan-rekan sekalian. Oke, urusannya dengan pendahulu dari ilmu ini rekan-rekan sekalian.
Makanya rekan-rekan sekalian, setuju nggak Ang? Oke, nanti sebelum kita ngewastu ya, berarti saya ingin menuliskan oleh tangan Anda sendiri nama Anda, tempat tanggal lahir Anda, kemudian Anda tanda tangan di sana, tulisan di akhirnya jadi. Bisa ya? Siap ya? Oke, supaya tidak ngantuk ya Ang. Cukup berarti seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Kita nantikan di coaching selanjutnya dan Anda mempunyai impiannya sebagai bahan bakarnya. Oke, tugas saya menyediakan kendaraannya yang mewah. Tugas saya menyediakan jalurnya, berarti yang lurus, yang mulus. Anda tinggal punya bahan bakarnya. Oke, bahan bakarnya adalah impian yang berdasarkan doa. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Apakah ada impian ya Timbu? Bagaimana impianmu? Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada yang rugi di hari ini? Nu rugi mah nu teu ngiluan, bener. Kelewatan. Kalau sekarang kan hadiahnya itu tiap 12 kali ya. Sekarang nanti rekan-rekan sekalian hadiahnya setiap seberapa hari? Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Oke, jadi hadiahnya tiap sebulan sekali. Itu dari mana-mana. Termasuk nanti di 12 kalinya juga ada. Berarti per koordinat bisa ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, jadi nu rugi mah nu kumaha? Resek. Iya. Jadi rekan-rekan harus diakui kubuya anak dimensi. Penyakit naon wae? Oh, enggak usah. Jadi penyakit naon wae? Cabak. Penyakit naon rek anu gelo nu borong suka sabodo teuing. Da urang anak di masalah naon pokokna mah aya nu mereskeun we. Naon? Gua balik ke pertemuan we jadi eta mah. Ya. Jadi rekan-rekan sekali lagi orang yang di sini yang paling beruntung dan antara yang beruntung. Benar enggak? Luar biasa, terima kasih rekan-rekan. Rekan-rekan sekarang akan mengikuti wastu ya, siap-siap. Nanti HP dan sebagainya, hati-hati. Hati-hati yang punya gigi palsu ya. Dan sampai jadi impian Bang Jack ayeuna balik ti dieu rek nyitak gigi palsu. Oke, kita kembalikan ke MC yang luar biasa.